Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita, kristalisasi. Masih kita di kitab Yesaya. Dan ini bagian daripada nubuat atau penglihatan Yesaya akan Yerusalem, Sion juga secara khusus, dan selain teguran-teguran tentunya pemulihan dan nubuat ke depan. Ya. Jadi bahkan nubuat tentang Mesias juga ada di situ. Itu bagian di pasal 28 sampai 35. Ini cukup panjang ya. 28 sampai 35. Jadi kita sudah bahas kemarin beberapa ayat saja ya. Teguran-teguran terutama di pasal 29 ayat 13. Saya coba ulang sedikit. Ayat itu berbunyi begini. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi teguran ini adalah untuk Yerusalem atau Sion juga, ya, yang mereka melakukan ritual ibadah, ya, korban-korban persembahan, merayakan hari raya ini dan itu dan sebagainya. Tapi dikatakan di sini mendekat dengan mulutnya, tapi hatinya atau bibirnya memuliakan Tuhan, tapi hatinya menjauh daripada Tuhan. Ibadahnya hanya sebatas perintah manusia yang dihafalkan katanya. Ini teguran yang kemarin kita sudah bahas. Coba dulu kita melihat teguran berikut. Itu ada di pasal 30 ayat 10. Kita baca aja ini. Ini ayat 9-nya boleh kita baca. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan, yang mengatakan kepada para tukang tilik. Ini penilik ini artinya pelihat ya, bisa juga itu ya, yang memperhatikan. Jangan menilik, jangan melihat lah ya. Dan kepada para pelihat nabi ini juga dia bilang, janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar ya. Tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Ya, menyisihlah dari jalan dan ambillah jalan lain. Jangan susahi kami dengan yang Maha Kudus Elohim Israel. Jadi ini dosa yang berikut, di mana bangsa ini Israel yang secara khusus itu Yerusalem dan Sion, mereka lebih senang mendengar hal-hal yang manis lah ya, yang menyenangkan telinga ya. Ini coba kita langsung nanti aplikasikan ya kepada dunia kekristenan, karena ini mirip ya. Kita akan bandingkan dengan nubuat Paulus yang ada di dalam 2 Timotius itu. Tapi kita melihat dulu, perhatikan dulu lebih jauh ini ya. Emang dari zaman ke zaman ini yang namanya umat Tuhan itu senang mendengarkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Senang kalau mereka diberitakan, bahkan kalaupun hal-hal itu semu aja ya, itu yang penting pokoknya menyenangkan telinga, itu aja intinya ya. Jangan mengatakan hal-hal yang sesungguhnya ya, membongkar hal yang sesungguhnya, jangan begitu. Karena itu nggak disukai ya. Kalau saudara perhatikan ya, dalam dunia kekristenan juga tentu hal-hal yang guru-guru palsu itu atau nabi-nabi palsu dalam perjanjian lama, kalau guru palsu dalam perjanjian baru itu selalu intinya ini ya, ucapannya itu selalu dia mengatakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan ya. Hanya diarahkan kepada hal-hal yang materi ya, kesehatan, kemakmuran, kekayaan dan sebagainya. Itu dibilang Tuhan baik, Tuhan ingin kau kaya, makmur, sehat dan sebagainya. Itu jelas kalimat-kalimat yang menyenangkan telinga. Kenapa? Ya karena orang yang nggak disentuh kehidupannya, nggak ditegur. Kalau ya ritualmu itu cuma ritual aja. Ya, engkau hatimu nggak cinta Tuhan, itu tidak dibicarakan yang begitu-begitu. Ya, justru nabi-nabi yang sejati itu dia melihat
Udah saya bilang kan waktu itu contohnya misalnya di zaman Yesus lah. Kita lihat di situ waktu Yesus dan Yohanes Pembaptis datang itu. Itu orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang yang sangat dihormati karena mereka umumnya mereka kaya, misalnya Nikodemus, Yusuf Arimatea, Kayafas juga, jabatan ada, kekayaan ada, ya. Terus ada lagi satu Gamaliel yang sangat dihormati oleh orang banyak. Nah, mereka ini itu ada juga mahkamah agama yang dipimpin Kayafas, itu ada 70 anggotanya, itu diberi kekuasaan kepada orang Roma. Itu bukan hanya kekuasaan secara agama, secara politik juga. Sehingga mereka ini orang-orang yang katakanlah pemimpin-pemimpin yang dihargai lah, dihormati oleh pada umumnya oleh rakyat Israel pada waktu itu. Mereka nggak menyangka bahwa Yesus akan mengatakan perkataan yang begitu keras terhadap mereka. Ya, di Matius 23 kita lihat bagaimana Yesus bilang, kau seperti kuburan, luarnya bagus, dalamnya bau busuk, bangkai semua. Bahkan di Yohanes 8 dikatakan bapakmu iblis katanya. Yohanes Pembaptis juga mengatakan dalam Injil Yohanes, engkau hei keturunan ular beludak. Tentu orang banyak itu juga kaget gitu, dia mendengar kok begitu, ya. Kami melihat baik-baik saja, mereka orang-orang yang terhormat, kami menghargai, ya. Nah, tapi itulah dia bedanya nabi yang bisa melihat. Nabi itu namanya pelihat, ya. Jangan orang yang nggak melihat. Orang yang nggak melihat itu kita baik-baik aja di sini, kita ibadah jalan, kebaktian jalan, ritual kita jalan, persekutuan, persembahan kita juga berkembang, jiwa-jiwa bertambah dan sebagainya. Sama seperti gereja Laodikia juga begitu. Mereka bilang, kami kaya, ya tentu yang ini halnya materi ini yang dimaksud oleh gereja Laodikia. Karena kalau biasanya manusia tentu kan melihat yang kelihatan dengan mata jasmani kan. Sementara Tuhan melihat yang di dalam batinnya itu. Makanya kayak kuburan, kata Yesus, kau dilihat dengan mata jasmani, engkau tuh sangat beribadah. Ritualmu bagus, sekolah teologinya juga mungkin bagus, ya, gedungmu bagus, puji-pujianmu bagus, semuanya nggak ada masalah di luar itu. Cuma yang dilihat itu yang di dalam hatinya ini bagaimana ini? Apakah dia mencintai Tuhan atau mencintai dunia ini? Apakah dia itu hamba Tuhan atau hamba Mamon? Itu yang dilihat. Nah, inilah yang bangsa Israel nggak suka, enggan dia mendengar yang begini-begini, ya. Nah, kalau dalam kekristenan ada lagi senjata dari para pemimpin yang nggak mau ditegur ini. Dia bilang gini, jangan menghakimi katanya. Ini sama ini ya. Yang ini kalimat ini ayat 10 ini, jangan lihat bagi kami hal-hal yang benar. Ini sama ini analog ya dengan kalimat jangan menghakimi. Ya biarinlah dia urusan dia dengan Tuhan. Kira-kira kalimat-kalimat yang seperti itulah ya. Yang sebenarnya intinya mengatakan jangan melihat hal-hal yang sebenarnya. Ya, kami nggak mau dilihat yang sebenarnya diri kami. Kami mau yang mendengar yang menyenangkan telinga kami aja, ya. Nah, ini dia. Umat sebenarnya nggak ada sesuatu yang baru lah ya. Umat Tuhan dosanya tuh tidak mau lah dibongkar, siapapun juga nggak mau lah dosanya dibongkar. Tapi justru nabi-nabi yang benar ini dia punya penglihatan. Ya, dia tembus melihat ke dalam. Nggak hanya ritual yang dilihat, nggak hanya gedungnya yang dilihat, nggak hanya korban-korbannya yang dilihat, nggak hanya puji-pujian pemain musiknya apa sebagainya dilihat. Tembus ya ke dalam, dilihat ya itu siapa manusia yang dalamnya ini bagaimana. Ya. Nah, jadi Israel ini tegur ya. Pasal 30 ayat 9 sampai 10. Oke lah. Nah, setelah itu seperti biasa setelah teguran ada janji pemulihan. Tentu dengan persyaratan, ya. Ini kita baca di pasal 28. Oh, ini ya, atau pasal 30 aja langsung ya. Ayat 15 ini, ya. Sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kudus, ya, Elohim Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, jadi di sini solusi. Ya, biasanya gitu, nabi itu atau Tuhan itu selalu kasih dulu tahu penyakitnya. Kau punya penyakit ini, ya. Ini solusinya, ya.
Nggak dibilang nggak apa-apa kok, engkau baik-baik aja begitu ya. Ada barangkali beberapa dokter yang tidak terlalu mau kasih tahu langsung penyakit seseorang. Ya pokoknya langsung aja dikasih obatnya gini-gini. Enggak begitu dengan Tuhan. Tuhan kasih tahu penyakitmu apa. Ya. Ini penyakitmu. Ya. Engkau enggan mendengar pengajaran yang dari Tuhan. Engkau enggan kalau orang mau tegur engkau. Mengelak, melawan, mengeraskan hati gitu. Itu dikasih tahu penyakitmu itu. Ya. Setelah dikasih tahu penyakitnya, barulah dikasih solusinya. Ya, tentu Tuhan sudah mau. Nah, ini salah satu solusi yang kita baca ini. Dengan bertobat, tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Nah, kita lihat dulu bertobat dulu satu lah dulu ya. Kalau dalam istilah Yunani, bertobat karena dalam Perjanjian Baru itu Injil-Injil juga pemberitaan murid-murid, pemberitaan Yesus Yohanes Pembaptis sama. Bertobatlah. Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudara ingat, perhatikan ya, yang disuruh bertobat itu bukan orang yang maksudnya dari perokok menjadi tidak merokok, dari garong menjadi tidak garong, dari pencuri menjadi tidak mencuri. Memang itu termasuk, tapi yang dimaksud lebih dalam dari situ. Bertobatlah, dan pertobatannya dikaitkan dengan kerajaan sorga itu sudah dekat. Kenapa? Karena konsep orang Farisi tentang kerajaan surga ini yang harus bertobat dulu ini. Kenapa orang Farisi nolak Yesus sebagai Mesias? Itu karena konsep mereka tentang kerajaan surga, bahwa kerajaan Mesias harus sama dengan kerajaan Daud yang jasmani itu. Sebagaimana Daud punya tahta, sebagaimana Daud punya istana, sebagaimana Daud bangun bait suci, jasmani semua itu ya. Sebagaimana Daud pukul musuh-musuh jasmani. Pendeknya sebagaimana yang begitu, begitulah seharusnya Mesias. Yang jasmani juga harusnya, ya. Nah, jadi Yesus harus, kalau mau diakui sebagai Mesias, itu harus dia pukul musuh-musuh itu, terutama di zaman Yesus kan Roma itu ya, orang Roma karena orang Roma berkuasa di situ. Yesus mesti bangun bait suci. Itu yang dibangun oleh Herodes ya, tapi pokoknya itu tandanya. Kemudian dia harus menjadi seorang pemimpin yang membawa damai, perdamaian bagi dunia, dalam arti Israel sebagai bangsa kepalanya, bangsa-bangsa lain ekornya. Karena itulah janji Tuhan. Ya. Jadi pendeknya harus jasmani lah. Kerajaan Mesias, karena Mesias itu anak Daud, makanya waktu Yesus tanya, menurut kalian, pada ahli Taurat orang Farisi kan, Mesias itu anak siapa? Mereka langsung jawab tanpa ragu, Mesias anak Daud. Terus Yesus mengutip Mazmur kayaknya 110 itu ya. Yesus kutip, mengapa Daud menyebut Mesias itu tuannya ketika dia berkata, Tuhan duduk, Tuanku ya, duduklah di sebelah kanan. Dia menyebut tentang Tuhan, tapi dia bicara tentang Mesias itu Mazmur itu. Coba dulu ya, kita lihat dulu deh. Kayaknya Mazmurnya, mudah-mudahan saya nggak salah ya, Mazmur 110. Itu kutipan ya, di Injil juga ada ya. Ada ayat itu. Di Matius juga itu. Tapi kita langsung aja coba lihat Mazmurnya 110, mudah-mudahan nggak salah. Nah, ini dia. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Ini Daud ini bicara ya. Kepada Mesias, ini bagian Mazmur yang seluruh para ahli setuju ini menunjuk kepada Mesias. Orang Yahudi juga begitu. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku. Ini artinya Tuhan Yahweh berbicara kepada Mesias. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini Yahweh bicara kepada Mesias. Nah, terus si Daud di sini bicaranya kepada Mesias itu disebutnya Tuanku. Nah, Yesus bilang, loh, kalau memang Mesias itu anaknya Daud, kenapa Daud bilang itu tentang Mesias itu Tuanku? Nah, orang Farisi nggak bisa jawab. Sebenarnya sederhana sekali yang dimaksud Yesus itu. Bahwa Mesias lebih tinggi daripada Daud. Kerajaan Mesias itu ada dalam dimensi yang lebih tinggi. Sorgawi. Ya, makanya kerajaan sorga tuh. Yesus waktu ditanya Pilatus, atau raja? Oh iya, untuk itu aku datang. Tapi kata Yesus, kerajaanku bukan dari sini.
bukan dalam alam jasmani ini. Kerajaanku di alam yang lain. Jadi Pilatus nggak ngerti, orang Farisi aja ahli Taurat nggak ngerti lah, apalagi Pilatus ya. Jadi intinya Mesias itu kerajaannya adalah kerajaan dalam dimensi surgawi yang akan hadir ditegakkan di muka bumi ini. Makanya dibilang bertobat, artinya bertobat itu istilah Yunani metanoia, itu merubah pikiran, merubah konsep. Jadi orang Farisi ahli Taurat diminta bertobatlah, rubahlah konsepmu tentang kerajaan surga, karena ini bertobat dikaitkan dengan kerajaan surga ini. Bertobatlah, rubah dulu konsepmu. Mesias memang anak Daud, tapi Mesias lebih tinggi dari Daud. Kerajaan Mesias itu kerajaan dalam dimensi surgawi. Bertobatlah supaya kerajaan surga ini udah dekat, mau dinyatakan. Tapi karena mereka nggak bertobat, mereka bilang Yesus sesat. Ya, karena dia bukan anak Daud. Nggak seperti Daud lah, bangun kerajaannya dan sebagainya. Yang diharapkan tuh Mesias tentu ahli politik, ahli perang ya, ahli ekonomi, kira-kira begitulah ya yang diharapkan orang Yahudi. Disuruh bertobat, berubah pikiran dulu kau. Jangan pikiranmu jasmani. Ya, engkau harus berpikir yang rohani. Nah, barulah kalau dia udah bisa bertobat, nah dia baru bisa menerima Yesus sebagai Mesias. Ini juga begitu, Israel. Bertobat. Artinya, karena ini kan Israel ini terlalu jasmani juga ini. Ritual, ibadahnya, ya, perintah manusia yang dihafalkan. Semuanya itu lahiriah. Nah, Tuhan ingin di zaman perjanjian lama pun Tuhan sudah berharap batiniahnya itu dulu. Engkau punya iman, engkau cinta Tuhan, itu karena anugerah Tuhan ya. Nah, barulah engkau ekspresikanlah itu imanmu, kecintaanmu melalui, ya kalau dalam zaman Israel ya hukum Taurat. Tapi ini dulu, ada imannya dulu, kayak Kain sama Habel. Kenapa persembahan Habel diterima? Ya, kenapa persembahan Kain ditolak? Bukan karena Habel mempersembahkan domba, kambing domba, dan Kain hasil tani. Enggak, karena emang Kain kan petani. Tapi karena Habel ada iman. Ibrani 11 itu, ayat 3 ya kalau nggak salah. Habel itu punya iman. Dan dia mengekspresikan imannya melalui korbannya dia itu. Itu yang Tuhan ingin. Iman dulu. Batiniahnya dulu lah. Baru ritualnya. Bolehlah kalau emang kau digerakkan untuk melakukan ini itu sesuai dengan pimpinan batiniah. Kalau dalam perjanjian baru konteksnya. Ibadah itu harus dalam roh dan kebenaran. Artinya, ibadah itu bukan soal-soal luaran. Ada tuh datang ke gedung ini, bikin ritual ini, bikin ritual itu, bahayanya. Kalau memang itu karena batinnya, nggak masalah. Kalau emang dia digerakkan melakukan ritual-ritual seperti itu, perjamuan kudus, makan roti, anggur, apa semua, nggak apa-apa. Asal memang betul itu batinnya benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan nggak lihat ritualnya. Saya ulangin lagi deh. Yang Tuhan lihat dalam ibadah itu bukan ritualnya. Nyapu juga, membersihkan rumah itu ibadah kalau memang batinnya itu memang dia menyembah Tuhan dan dia memang digerakkan Tuhan, barangkali sebagai ibu rumah tangga atau sebagai apa, kerja atau sebagai karyawan. Oh, itu benar. Jangan pikir kalau itu nggak pelayanan. Ya, kadang-kadang dalam lagi Kristen itu ngapain pelayanan? Oh, berarti itu aktivitas di gedung gereja itu. Nah, itu pelayanan. Kalau yang enggak sekuler dia bilang lah, kerja pengebersihan taman atau apa semuanya. Nah, ini yang begini enggak Tuhan lihat. Tuhan lihatnya enggak begitu. Batinnya dulu. Karena Tuhan melihat bukan lahiriahnya. Tapi dunia ini sekarang saya coba masuk juga ke dalam dunia Kristenan. Ya, pokoknya pemulanya bertobat. Awalnya itu dia bertobat dulu. Dan bertobat juga proses. Ya, memang ada titiknya itu di mana orang berbalik. Kayak anak yang hilang itu. Anak yang hilang itu kan yang bungsunya ini, cara khusus ini. Yang dia bilang sama bapaknya, "Bapak, aku
dia terus terang ya dengan ini sebenarnya dua-duanya hilang itu Pak. Lukas 15 itu anak yang hilang itu sebenarnya perumpamaan Bapa yang penuh kasih. Tekanannya Bapa kalau kita lihat konteksnya itu pasal 15. Itu Yesus suka makan, bergaul lah dengan orang-orang berdosa, mengut cukai gitu. Nah, orang Farisi marah gitu. Ditegur, kenapa gurumu makan bersama orang-orang berdosa? Yesus menjawab dengan 3 perumpamaan. Pertama, perumpamaan gembala yang baik sebenarnya, bukan domba yang hilang. Gembala, jadi fokus kepada Tuhan. Gembala yang baik, itulah Yesus itu. Perumpamaan tentang dirham, Roh Kudus. Perumpamaan tentang Bapa yang punya 2 anak ini. Yang Bapa yang penuh kasih judulnya. Tapi oke lah, kita anggap aja yang hilang. Tapi yang hilang itu 2 ya. Hilang dalam pengertian, ini dua-dua anaknya nggak suka bersekutu dengan bapaknya. Nggak suka tinggal di rumah bapaknya. Kalau yang bungsu, terang-terangan. Bapak berikan yang menjadi hakku. Uang, warisan. Nah, bapaknya kasih aja ya. Karena bapak itu tidak mau paksa anaknya. Pergilah si anak ini. Nah, dia selesai foya-foya dengan pelacur-pelacur apa semuanya, habis uangnya. Sampai dia akhir kerja di kandang babi. Nah, dia harus berpikir, kok di sini aku kayak mau mati kelaparan. Padahal di rumah bapakku itu berlimpah makanan. Lalu di sini ada kalimatnya, lalu ia menyadari keadaannya. Anak bungsu ini langsung pikir, menyadari dia kondisinya. Inilah dia pertobatan tuh. Sadar akan dirinya. Ya. Begitu sadar, baru dia mengambil langkah. Aku akan pulang ke rumah bapak. Gitu. Walaupun konsepnya masih salah. Dia hanya bilang, aku menjadi budaknya aja lah. Tapi dia sudah sadar dulu. Nah ini, sampai ke tingkat kesadaran ini yang itu anugerah. Orang-orang yang sedang ritual dan kekristenan yang melayani, sibuk cari jiwa apa sebagainya, dia kalau nggak sadar kalau misalnya dibilang ritualmu itu, usahamu itu dagang, kau cari duit kok, bukan kau nggak cari jiwa, bukan kau cinta jiwa, cinta Tuhan, enggak, engkau memang senang dengan uang, dengan jabatan, dengan kemuliaan manusia, itu dia marah biasanya, ya makanya ada kalimat jangan menghakimi, itu, ya, tapi itulah makanya kan jemaat gereja Laodikia itu dia merasa aku kaya, aku tidak kekurangan apa-apa, aku telah memperkayakan diri. Ya. Saya menduga ini gereja akhir zaman ini Laodikia ini pastilah mereka yang membayangkan perkara-perkara jasmani, makanya mereka bisa berkata aku kaya. Bukan rohani yang dia maksud itu, kaya itu yang dimaksud untuk jasmaninya. Karena firman Tuhan bilang, enggak, engkau bukan kaya, engkau justru miskin, buta, telanjang, melarat, gitu. Ya. Dan dibilangnya gini, engkau beli minyak yang oleskan matamu supaya melihat, sadar gitu loh. Oh, begini rupanya keadaanku. Nah ini yang dibilang di sini, itu pemulihan jalurnya mesti ini. Mesti bertobat, ditegur dulu. Baru bertobat. Ini sebenarnya anugerah kalau orang mau ditegur, mau bertobat. Sebab nggak bisa. Apalagi sudah nyaman dia. Dengan uang, dengan jabatannya, dengan kerjaannya, dengan ini saya udah dihargai orang kok. Saya juga ngerasain hadirat Tuhan apa gini, macam-macam lah. Ya, orang membela diri. Kalau dibilang dalam kekristenan, nah ini dagang aja nih, Roh Ijaber, Roh Biliam, Roh Nikolaus. Tapi mereka bilang nggak ada. Kamu aja. Jangan menghakimi. Ya udah, nggak apa-apa. Karena emang anugerah Tuhan juga untuk orang bisa sadar dan bisa dipulihkan Tuhan. Yang tadinya fokus kepada dunia lahiriah menjadi fokus kepada yang jasmania. Coba saudara bilang kalau dalam kekristenan ini sangat lahiriah nih. Kalau dibilang pendeta besar, udah pasti yang besarnya itu lahiriah. Bukan pewahyuannya akan firman Tuhan, bukan batiniannya, bukan kecintaannya kepada Tuhan, bukan itu pada umumnya. Yang besar itu ini, dia terkenal, ya, pengkhotbah yang bagus, gedungnya besar, alat musiknya bagus, kaya, itu yang lahiriahnya. Sekolah teologinya mungkin bagus. Jadi yang begitu, ya. Itu yang dibilang pendeta besar. Beda dengan Paulus ketika dia dibilang, aku ini hamba Tuhan, kata Paulus. Yang dikasih tahu sama Paulus bukan hal-hal yang
yang lahiriah, yang jasmaniah. Dia malah ngasih tahu, inilah aku udah digebukin, dihajar, ini. Beda ya. Tapi itulah ya. Jadi solusinya Israel ini bertobat, ya, tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Terus tinggal tenang, percaya, terletak kekuatan. Nah, pertobatan. Jadi selalu itu jalan Tuhan itu begitu. Tegur, setelah itu engkau sudah melihat, bertobat. Barulah datang pemulihan itu. Pemulihan ini juga, perhatikan ini ya. Di ayat di pasal 30 ini, saya hanya ambil dua bagian, dua apa aja. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, nah, secara jasmani sedikit lah berkatnya itu. Namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia. Ini nomor satu. Akibat pertobatan dan pemulihan yang terjadi ini nih. Walaupun roti dan airmu sedikit, tapi secara spiritual pengajarmu itu, Tuhan maksudnya ini, tidak akan menyembunyikan diri lagi, dan matamu akan terus melihat Tuhan. Ini dia berkatnya. Akibat pertobatan itu. Ya. Kedua, terus, dan telingamu akan mendengar perkataan dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Ada berkat pimpinan Tuhan yang jelas. Ya, ini juga berkatnya spiritual. Ya. Jadi orang kalau menilainya langsung jasmani, oh udah payah, nggak ngerti jalan Tuhan sudah. Gitu ya. Ya bukan berarti yang jasmani nanti serba kekurangan dalam arti nggak dicukupi kebutuhan, bukan gitu. Dicukupi kebutuhan, tapi yang karena Tuhan melihat hati itu dulu, batin orang itu dulu. Ya, karena yang Yesus itu dia bikin mujizat 5 roti 2 ikan kepada orang banyak. Yohanes pasal berapa? 5 atau 6 itu. Ya. Di situ ke orang Yahudi cari Yesus lagi dia. Tapi Yesus tahu, kau cari aku karena kau udah makan roti kan, waktu lapar kau makan roti kenyang, dan kau terus cari aku. Tuhan tegur itu. Dia bilang bekerjalah untuk sesuatu yang nggak dapat binasa, bukan makanan jasmani. Bukan nggak boleh bekerja cari uang, tapi engkau harus ini dulu, cari dulu yang ini nih. Kerajaan sorga yang spiritual, yang dalam dimensi sorgawi. Ya, jangan jasmani banget sih emang ya. Tapi emang namanya manusia sih ya. Kalau nggak dijamah Tuhan ya dia akan begitu. Teologi juga begitu kok. Teologi sukses ya, Tuhan ingin kau sehat, kaya, makmur, apa sebagainya itu. Ya emang udah begitu, bagaimana? Ya itulah manusia jasmani yang bukan rohani. Ya. Udah gitu ini berikut pemulihannya. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak. Menganggap najis artinya membenci dosa itu. Enggak semua, ini anugerah ini. Inilah tanda pemulihan, engkau membenci patung-patung yang dulunya mah seneng banget dengan patung-patung Israel itu. Itu makanya Israel dibuang ke Babel ya, karena penyembahan berhalanya itu. Ada dengan kata lain, kalau saya terapkan dalam negeri, engkau nggak cinta lagi sama uang. Memang butuh uang, beda ya. Kita tetap butuh uang selama hidup di dunia ini, ya tetap butuh uang. Tapi nggak cinta uang, beda itu. Kalau cinta uang itu akar segala kejahatan. Segala kejahatan akarnya itu cinta uang. Bukan butuh uang. Kalau butuh uang semua juga butuh. Bekerja untuk cari uang juga tidak salah. Malah Paulus bilang, kalau engkau nggak bekerja, tipu-tipu aja. Jangan makan. Gitu. Jadi nggak salah kita butuh uang. Berdoa, aku butuh uang. Ya memang Tuhan juga janji kok. Makanya doanya Tuhan aja, berikanlah makanan kami yang cukupnya. Ya cuman jangan itu kalau udah cinta udah beda lah ya. Beda itu ya. Ingin kaya, rakus kekayaan, kemakmuran, nah itu udah lain. Itu akar segala kejahatan. Kalau orang karena dia rajin, dia ikut Tuhan sungguh-sungguh, dia jadi banyak uangnya, nggak salah juga. Itu bukan karena dia cinta uang, emang dia punya sifat rajin, karena semangat ikut Tuhan dan sebagainya. Dia dapat promosi-promosi ya. Di perusahaannya apa semuanya, dia wajar saja. Ya. Beda ini ya. Di sini
Pemulihan itu tandanya engkau menganggap najis patung-patungmu itu, berhalamu. Kalau dalam kekristenan itu berhalanya ya kemuliaan manusia, uang. Pokoknya yang jasmani lah itu bisa dijadikan berhala. Bahkan pendetanya juga bisa dijadikan berhalanya bagi dia. Sebab kalau dia pendetanya ngomong udah pasti benar. Makanya orang Kristen banyak yang marah kalau Yesus dihina, dia diam aja. Tapi kalau pendetanya dikritik, udah. Jangan menghakimi katanya. Karena berhalanya itu, ya. Jadi inilah dia pemulihan itu. Pengajar enggak menyembahkan diri, engkau mendengar pimpinan Tuhan, dan juga engkau menganggap najis patung-patung. Inilah pemulihan yang terjadi kepada secara khusus Sion ini sebenarnya. Ya para yang tersisa lah ya. Dalam kekristenan, ya udah kita ambil kesimpulan aja dulu langsung kita aplikasikan untuk kesimpulan. Ya. Dalam kekristenan itu memang banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Yang dipanggil ini otomatis lah. Dia mendapat kasih karunia hanya untuk dipanggil, ya udah berkatnya juga banyak, berkat jasmani, dan juga banyak bicara jasmani. Dan dunia, kalau Rasul Yohanes bilang dunia itu, dunia kekristenan itu akan mendengarkan mereka. Mereka bicara hal-hal duniawi, jasmani, ya, kekayaan, kemakmuran, kesehatan, dan dunia, seluruh dunia kekristenan itu mendengarkan mereka. Tapi kalau umat pilihan Tuhan yang sedikit ini yang fokus kepada yang batinia, ya dia didengarkan hanya oleh umat pilihan Tuhan aja. Ya. Kemuliaannya itu kemuliaan Tuhan kalau umat pilihan Tuhan itu, kemuliaan batinia. Nggak bisa ditonjol-tonjolkan, tapi dia cinta Tuhan, dia bersemangat ikut Tuhan, penuh. Pokoknya cari kemuliaan Tuhan lah. Dia nggak cari kehormatan manusia. Makanya kalau Paulus bilang, sebagai umat pilihan Tuhan, dia bilang, kalau aku mencoba menyenangkan manusia, aku bukan hamba Tuhan. Tapi kalau mereka yang dalam kekristenan ini, apa sih dia menyenangkan telinga orang? Udah ngerti lah maksudnya itu. Oke lah, puji Tuhan, haleluya, amin.